Indonesia berduka. Glenn Fredly, salah satu penyanyi berbakat tanah air tutup usia pada Rabu 8 April 2020 kemarin. Kabar meninggalnya Glenn Fredly sudah tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, selama ini pelantun tembang Kasih Putih itu tak terdengar menderita sakit serius. Air mata tak terbendung, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, juga para penggemar. Meninggal di usia 44 tahun, benarkah Glenn Fredly mengidap meningitis? Rasa syok hingga tak percaya ditunjukkan oleh rekan artis setelah kabar berpulangnya Glenn Fredly tersebar. Raut wajah mereka jelas menunjukkan kehilangan mendalam atas kepergian Glenn yang tak disangka-sangka. Sungguh, sebuah kepiluan yang menyayat hati ketika salah satu sahabat harus berpulang. Mengenang kembali kehidupan Glenn Fredly, pria tersebut baru saja mengecap kebahagiaan rumah tangga bersama wanita pilihannya, Mutia Ayu. Dikaruniai seorang putri, kepergian Glenn semakin menimbun pilu di benak istri tercinta. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sedih tak terbendung ketika salah satu musisi terbaik tanah air, Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo, dipanggil yang kuasa pada Rabu 8 April kemarin. Meninggalkan seorang istri juga anak perempuan, Glenn mengembuskan nafas terakhir di usia 44 tahun. Kepergian Glenn yang mendadak menyisakan duka yang begitu mendalam tak hanya bagi keluarga tercinta, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita kehilangan jam 18.47 tadi ya. Lalu untuk kenapanya dari rumah sakit juga udah kasih keterangan komplikasi meningitis. Kondisinya ya. Memang drop berapa hari terakhir ini. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih sama teman-teman wartawan, dan ya, kita percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan, dan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Prosesnya masuk rumah sakit pada hari Senin, masih di kamar biasa, lalu tadi pagi drop dan masuk ICU, sempat nafasnya dia drop, dan akhirnya tadi jam 18.47 kakak kami, suami dari Ayu, papa dari Gewa, beristirahat dengan tenang, dipanggil Tuhan kembali ke pangkuannya Bapa di surga. Perjuangannya udah selesai, dia udah fight, betul adanya ada komplikasi di kepalanya, yang dibilang meningitis itu betul. Ya, kita mau lakukan yang terbaik aja untuk
Bung Glenn, untuk kakak kami. Mohon dukungan doanya mohon aja dukungan doa. supaya besok prosesi pemakaman dan ibadahnya berjalan lancar ya. Saya tidak tahu detail, yang saya tahu dari sore beliau mengalami masa kritis, memfollow up penyakitnya beliau. Yang saya tahu 2 minggu terakhir beliau memang dalam kondisi yang kurang sehat, tapi beliau masih melakukan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Kita tahu beliau menyelenggarakan konser musik bersama dari rumah aja, memotivasi, membantu sosialisasi, merekatkan secara empati, gotong royong. Di dalam ada siapa? Ada adik-adiknya aja. Istrinya? Istrinya ada duduk. Saya juga tahunya infonya cuma sedikit. Cuman yang pasti saya bisa bilang kehilangan orang baik. Nggak bisa. Dikit aja Bang. Nggak bisa, sorry. Mohon maaf ya. Kepergian Glenn Fredly di tengah virus corona yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia, menimbulkan desas-desus tanpa bukti terkait sang musisi yang juga mengidap COVID-19. Kabar tersebut akhirnya terbantahkan usai pihak keluarga mengeluarkan pernyataan tentang sakit yang diderita oleh Glenn. Lebih lanjut, menurut manajer artis Nanda Persada, Glenn sudah lama mengidap meningitis. Bahkan penyanyi yang terlihat segar bugar kala tampil di panggung itu sudah mengkonsumsi obat sakit dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan jadwal, Glenn Fredly akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir hari ini, Kamis 9 April. Glenn meninggal di usia 44 tahun di hari ke-40 pasca kelahiran sang putri, juga 4 hari pasca ulang tahun istri tercinta. Memang Bung itu orangnya nggak mau bilang kalau sakit ya. Tapi terakhir memang kita udah sama-sama, kita doa, kita serahkan, kita ya memang begitu cepat aja. Dia orang yang sederhana banget. Dia orang yang low profile. Dan dia dia nggak mau orang lain tahu kalau dia maksudnya ya kayak kemarin sakit gitu, udah nggak usah. Tapi dia banyak pesan sama kita di hari terakhir bahwa ya family stick together. Saya berharap jangan sampai ada spekulasi mengambil kesimpulan bahwa beliau sakit COVID atau corona. Yang saya tahu beliau sudah sekian lama menderita penyakit meningitis. Yang tahu saya salah satu dari manajemen dan orang dekatnya juga tahu bahwa beliau sudah mengkonsumsi obat, sedang dalam kondisi yang tidak sehat, tapi semangatnya begitu luar biasa. Kenangan Glenn Fredly dengan para sahabat menjadi cerita yang semakin menguras emosi. Seperti apa sosok Glenn di mata para sahabat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Duka mendalam dirasakan masyarakat Indonesia setelah salah satu musisi terbaik tanah air Glenn Fredly mengembuskan nafas terakhir pada Rabu 8 April kemarin. Terperangah hingga tak percaya. Demikianlah reaksi para sahabat saat pertama kali mendengar kabar tersebut. Dengan suara beratnya, Judika berusaha kuat kala mengucap bela sungkawa kepada sahabatnya yang telah tiada. Judika mengaku pertama kali mendapat kabar kepergian Glenn lewat komentar netizen. Kala itu,
dirinya sedang siaran langsung di Instagram bersama Maya Estianty. Siapa sangka komentar netizen yang awalnya dianggap hoax menjadi kenyataan. Aku pengen ucapin sekali lagi, rest in peace, selamat jalan Bung Glenn Fredly. Tadi sempat lagi live sama Bunda Maya di Instagram, dapat kabar dari teman-teman, termasuk dari tim Judika juga, bilang kalau Bung Glenn meninggal. Pertama aku pikir hoax kan, aku sempat bilang juga jangan sembarangan gitu, karena sekarang kan lagi banyak berita-berita nggak benar, jadi aku nggak mau menyebarkan berita-berita yang hoax gitu. Tapi ternyata makin banyak berita yang yang mengkonfirmasi kalau itu benar gitu. Mengucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya penyanyi, musisi, komposer terbaik Indonesia Glenn Fredly. Semoga jiwa beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besar yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi ini semua. I love you Glenn. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sangat kehilangan sahabat seperjuangan saya, Glenn Fredly. Kita doakan mudah-mudahan mendapat tempat yang mulia di sisi ilahi. Saya mengenang Glenn, dia adalah sosok yang sangat menginspirasi dan salah satu seniman besar yang kita punyai. Dan saya terus terang sangat kehilangan seorang Glenn. Ya pasti kita semua kehilangan, industri musik Indonesia akan kehilangan seorang Glenn, tapi karya-karyanya akan terus menggema di bumi pertiwi, dan buat keluarga, istri tercinta dan anaknya yang masih bayi diberikan kesehatan, diberikan berkah oleh Yang Kuasa. Pemirsa Intens Investigasi, para sahabat terutama rekan musisi yang kerap bersinggungan dengan keseharian Glenn Fredly begitu kehilangan sosok pejuang royalti seniman tanah air. Berpulangnya Glenn di tengah wabah corona yang sedang melanda tanah air membuat banyak sahabat dan kerabat tak bisa meninggalkan rumah menuju rumah sakit tempat Glenn menghembuskan nafas terakhir. Saat pernyataan bela sungkawa terucap oleh sahabat tanpa Glenn di hadapan mata, rasa kehilangan menjadi begitu nyata. Turut berduka cita untuk kakak tercinta Bung Glenn Fredly dari dalam keluarga, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, tabah, dan juga kita semua berduka. Baru saja saya mendapatkan berita yang begitu kaget dan begitu shock bahwa adik saya, sahabat saya, teman saya, seniman hebat di Indonesia telah meninggal dunia. Saya berdoa buat Glenn mendapatkan tempat terbaik. Belum genap setahun menjalani rumah tangga barunya, Glenn tutup usia. 4 hari sebelum meninggal, Glenn sempat ucapkan ulang tahun untuk istri tercinta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Dikenal sebagai musisi dengan karya-karya terbaik, kisah asmara Glenn Fredly tak semulus perjalanan karirnya.
Pria yang kerap bikin baper lewat guratan lirik lagu yang ia tulis dan ia nyanyikan itu pernah gagal membangun rumah tangga. Kala itu Glenn menggandeng Dewi Sandra sebagai pasangan hidupnya. Pernikahan mereka hanya bertahan 3 tahun. Resmi cerai pada tahun 2009, Glenn pun sempat dikabarkan dekat dengan Aura Kasih. Namun hubungan mereka pun kandas juga. Agustus 2019, Glenn akhirnya resmi mempersunting seorang model yang juga penyanyi dangdut, Mutia Ayu. Pernikahannya belum genap setahun, namun Glenn telah pamit terlebih dahulu usai meninggalkan sang penerus hidup yang baru berusia 40 hari yang diberi nama Gewa Atlana Syamaim Latwi Hamalo. Jadi kalau bicara seperti saya bilang kan, jadi bicara mengenai jodoh itu ya itu kan di tangan Yang Maha Kuasa. Yang jelas gitu, karena lu nggak akan bisa menghapus masa lalu, karena masa lalu biar gimana pun adalah bagian penting buat lu untuk melihat masa depan. Pemirsa, Intens Investigasi, penggalan lirik lagu Sekali Ini Saja milik Glenn Fredly begitu menyayat hati, bahkan menghujam jantung hingga derai air mata tak mampu dibendung. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun, bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. 4 hari sebelum kembali ke pangkuan Tuhan, Glenn sempat mengunggah ucapan ulang tahun untuk istri tercinta Mutia Ayu. Dalam doanya, penyanyi legend tanah air tersebut mengharapkan keabadian hubungannya dengan sang istri yang diakuinya selalu memberikan dukungan penuh untuk segala proyek yang dikerjakan Glenn. Namun, Tuhan berkehendak lain. Ya, manusia boleh berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Selamat jalan, Glenn Fredly. Orangnya sama, punya pemikiran, kerja kolaborasi itu kerja yang keren gitu. Jadi ya gue senang lah untuk bisa terlibat maksudnya dapat support, dapat dukungan dari orang-orang dekat maupun juga ya orang-orang yang bukan hanya terdekat tapi orang-orang yang punya pemikiran sama, sejalan gitu. Nggak bisa berjalan dengan apa yang gue pikirkan hari ini atau yang kerjakan tanpa support dari begitu banyak orang-orang, ya termasuk orang-orang terdekat gitu, keluarga, ya istri pastilah. Segenap tim Intens Investigasi turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya musisi besar tanah air Glenn Fredly Deviano Latwi Hamalo. Semoga tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.